Halo Pak Willy dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok I1043 dengan beranggotakan saya, Daniel Yang, Meita, dan Yoris akan mempraktekkan debat bahasa Indonesia dengan mosi Dewan ini menyesali banyaknya golput merupakan gambaran nyata jika nasionalisme bangsa kita masih sangat rendah. Dan pada kesempatan kali ini dan perdebatan kali ini kami ditempatkan dalam posisi tim afirmatif. Selamat menonton. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Daniel Yang sebagai pembicara pertama dalam perdebatan kali ini, yang akan dilanjutkan dengan Meita sebagai pembicara kedua dan Yoris sebagai pembicara ketiga. Dalam perdebatan kali ini, mosinya adalah Dewan ini menyesali banyaknya golput merupakan gambaran nyata jika nasionalisme bangsa kita masih sangat rendah. Beberapa karakterisasi sebelum saya masuk ke dalam argumen saya. Yang pertama adalah golput atau golongan putih ini sendiri, di mana kita sudah tahu Dewan Juri yang terhormat bahwa golput ini sendiri merupakan kelompok-kelompok masyarakat ataupun individual ini sendiri yang mereka tidak menggunakan hak suara mereka dalam pemilu, ataupun mereka tidak menggunakan hak suara mereka untuk memilih pemimpin mereka, entah itu dari DPR, DPRD, presiden, ataupun yang lainnya, ataupun misalnya partai seperti itu. Yang kedua adalah nasionalisme ini sendiri, di mana kami percaya Dewan Juri yang terhormat bahwa nasionalisme yang kami maksud dalam perdebatan kali ini adalah sikap, paham, ajaran, atau sikap politis dari masyarakat ini sendiri tentang bagaimana mereka mencintai negara mereka sendiri, tentang bagaimana mereka mencintai bangsa mereka sendiri, atau dengan bagaimana mereka akan mencapai tujuan dan cita-cita negara bangsa ini. Masuk ke dalam argumen yang pertama adalah kita perlu mengerti Dewan Juri yang terhormat kenapa kita perlu menyesali banyaknya golput. Karena kami percaya banyaknya golput merupakan gambaran nyata jika nasionalisme bangsa kita masih sangat rendah, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa begitu? Karena kami percaya dengan banyaknya golput ini mereka tidak menggunakan hak suara mereka, di mana hal ini akan sangat berdampak kepada hasil pemilu ini sendiri, entah hasil pemilu dari DPR ataupun presiden. Dan oleh karena itu, kami yakin Dewan Juri yang terhormat bahwa banyaknya golput ini merupakan gambaran nyata bagi kita sendiri jika nasionalisme bangsa kita atau sikap kecintaan kepada bangsa kita ini masih sangat rendah. Karena mereka tidak akan memikirkan efek jangka panjang bagi negara kita sendiri ini. Di mana kami percaya jika mereka tidak menggunakan hak suara mereka tidak memikirkan hasil dari pemilu ini sendiri, di mana hasil pemilu ini akan digunakan 5 atau bahkan 10 tahun ke depan jika mereka tidak memilih. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya sampai akhir perdebatan ini bahwa kami harus menyesali banyaknya golput merupakan gambaran nyata jika nasionalisme bangsa kita ini masih sangat rendah. Terima kasih. Sebagai tim afirmasi, tentu saya sangat setuju dengan mosi yang dibahas. Sebelumnya, golput memiliki arti golongan putih. Istilah golput merupakan istilah yang sering digunakan pada politik untuk orang atau kelompok yang menolak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Alasan masyarakat memilih tidak menggunakan hak pilihnya adalah karena tidak peduli terhadap politik alias apolitis. Ada juga golput yang sama sekali tidak percaya dengan sistem demokrasi perwakilan. Ada juga orang yang tidak bisa memilih karena buruknya teknis pemilu. Adapun disebabkan hal lain seperti sakit keras, berpergian, atau mendapatkan halangan saat pelaksanaan pemilu. Golput ramai menjadi pembicaraan di media sosial jelang dan pada saat Pilkada serentak 2020 yang tetap dilakukan meski di tengah pandemi COVID-19. Tak sedikit orang yang memutuskan untuk tak menggunakan hak suaranya, alias golput. Di Indonesia, umumnya gerakan golput merupakan bentuk kekecewaan terhadap wakil partai politik maupun pasangan calon kepala pemerintahan yang dianggap tidak mempedulikan aspirasi mereka. Pilkada serentak 2020 tetap dilakukan meski di tengah pandemi COVID-19. Beragam cara dilakukan KPU untuk mengantisipasi agar Pilkada serentak 2020 tak menjadi klater COVID-19. Beberapa cara yang dilakukan KPU diantara lain membatasi pemilih dengan membagi jam kedatangan hingga menyediakan tempat cuci tangan. Namun meski begitu, tak sedikit orang yang memutuskan untuk tak menggunakan hak suaranya alias golput.
Pada era reformasi, tingkat golput semakin memprihatinkan. Meningkatnya angka golput berarti partisipasi pemilih semakin menurun. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan kepada proses demokrasi yang menurun. Berdasarkan hitung cepat LSI dengan 100% sampel, data golput pada Pilpres 2019 mencapai 19,24%. Angka tersebut melawan tren golput yang terus naik sejak pemilihan umum pasca reformasi. Menurut data Komisi Pemilihan Umum KPU, tingkat golput 23,30% Pilpres 2004, 27,45% pada 2019, dan 30,42% pada 2014. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa banyaknya golput di Indonesia merupakan gambaran nyata jiwa nasionalisme. Bangsa Indonesia masih sangat rendah, dan dampak banyaknya golput di Indonesia adalah pemilihan tidak berjalan dengan baik, berdampak pada segi sosial dan arah kebijakan negara, cacatnya bentuk demokrasi dalam negara, potensi adanya kerugian dari sisi ekonomi negara, kehilangan hak untuk memilih, serta dari dampak-dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, membuat kami sangat menyesal karena banyaknya golput di Indonesia. Sebagai tim afirmasi, tentu saja saya sangat mendukung mosi yang dibahas, yaitu Dewan ini menyesali banyaknya golput merupakan gambaran nyata jika nasionalisme bangsa kita masih sangat rendah. Nasionalisme merupakan paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Namun sayangnya, zaman sekarang nasionalisme di Indonesia semakin turun karena adanya beberapa alasan seperti luasnya pergaulan bebas, majunya teknologi, adanya globalisasi segala bidang, dan karena adanya modernisasi. Maksudnya, dengan adanya globalisasi budaya dari luar masuk tanpa difilter oleh remaja seperti perkembangan internet dan teknologi yang canggih yang mengikuti tren gaya barat dan membuat remaja melupakan kebudayaan Indonesia. Hal ini bisa membuat penduduk Indonesia melupakan kebudayaannya sendiri dan lebih mengikuti kebudayaan dari luar. Hal seperti ini bisa menyebabkan adanya golput karena kurangnya rasa nasionalisme di Indonesia. Apa itu golput? Golput atau golongan putih merupakan istilah yang sering digunakan pada politik untuk orang atau kelompok yang menolak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilih pada hampir terjadi di banyak negara, terutama di negara-negara maju. Golput jelas terlihat dari negara-negara yang lebih awal membangun modernisasi liberal dan lebih awal mengecewakan warganya. Istilah golongan putih sendiri dicetuskan menjelang pemilihan umum 1971 pada masa Orde Baru, menembak nama partai penguasa golongan karya, termasuk membuat logo yang mirip, yaitu logo segi 5, tetapi di tengahnya kosong berwarna putih. Golongan putih di Indonesia pada dasarnya adalah sebuah gerakan moral berisi seruan agar masyarakat menggunakan haknya dengan keyakinan. Siapapun dipersilahkan memilih atau tidak memilih. Kalau ada yang merasa lebih baik tidak memilih daripada memilih, bertindak atas dasar keyakinan itu pula. Mereka pun berpandangan bahwa golput tidak bisa dipidanakan. Saat ini ada kelompok yang berpendapat bahwa pengajak golput dengan kekerasan bisa dipidana berdasarkan UUD nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif. Pasal 301. Setiap orang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Pasal 308. Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih,
melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenaran pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Dampak terburuk ketika tingkat partisipasi rakyat pemilu menurun atau bahkan golput. Program yang telah disiapkan oleh Presiden terpilih berpotensi tidak didukung oleh mayoritas penduduk. Kedua, terjadinya sabotase oleh kelompok yang tidak menggunakan hak suara pada saat pemilu. Tiga, kelompok yang tidak menggunakan hak suara secara politis merasa dirinya berada di luar dari sistem politik yang dibangun. Dari golput tersebut, kita bisa tahu bahwa rasa nasionalisme penduduk di Indonesia masih sangat rendah. Kesimpulan, pada era reformasi tingkat golput semakin memprihatinkan. Angkanya melambung hingga puncaknya pada Pilpres 2014 dengan persentase mencapai 30,42%. Meningkatnya angka golput berarti partisipasi semakin menurun. Dengan banyaknya jumlah orang yang memilih untuk golput tersebut membuktikan bahwa nasionalisme bangsa kita masih sangat rendah. Secara umum, orang-orang yang tidak memilih dalam pemilu bukan hanya karena pertimbangan ideologis, namun ada berbagai alasan yang di luar kuasanya juga. Banyaknya golput di Indonesia menyebabkan banyaknya dampak-dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, baik bagi negara maupun bagi diri sendiri. Oleh karena itu, kami sebagai warga negara sangat menyesal banyaknya golput di negara kami, yaitu Indonesia. Serta tindakan golput juga merupakan tindakan yang tidak memikirkan masa depan bangsa, sebab jika seseorang tidak memilih menggunakan hak suaranya, pada dasarnya satu hak suara mereka sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Sehingga jika tindakan tersebut terus-menerus dilakukan akan mempengaruhi hasil pemilu yang akan digunakan 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Dari argumen-argumen maupun simpulan kami menyetujui dan mendukung dengan bangga mosi debat yang dibahas pada kali ini. Sekian dari kelompok kami mohon maaf apabila ada salah kata. Atas waktunya, kami ucapkan terima kasih.